Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nailafar dengan NIM 2306070110040. Di sini saya akan mempresentasikan 7 bab yang telah saya pelajari mata kuliah jaringan komputer untuk memenuhi tugas UTS jaringan komputer. Sebelum kita membahas bab 1, kita akan membahas tentang sejarah singkat dari jaringan komputer. Jadi pada tahun 1960-an itu ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network itu dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai jaringan eksperimental yang menjadi dasar dari internet modern. Kemudian pada tahun 1970, protokol TCP atau IP itu menjadi standar komunikasi data di seluruh jaringan komputer. Kemudian pada tahun 80-an mulai ada perkembangan jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, yang memungkinkan komputer-komputer ini dalam satu area fisik seperti dalam kantor atau sekolahan. Kemudian selanjutnya pada tahun 90-an itu internet mulai tersedia secara komersial dan jaringan komputer menjadi lebih terhubung secara global. Selanjutnya pada tahun 2000 hingga masa sekarang jaringan komputer telah berkembang menjadi teknologi nirkabel atau seperti WiFi. Nah, memungkinkan perangkat seperti laptop, HP, iPad, tablet untuk terhubung ke internet mana saja. Bab yang pertama yakni pengantar jaringan komputer. Jadi jaringan komputer sendiri ini adalah kumpulan 2 atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung baik secara kabel maupun nirkabel untuk berkomunikasi, berbagi data, sumber daya, dan informasi. Kemudian jaringan ini memungkinkan berbagai perangkat untuk bekerja sama secara efisien, berbagi file, dan menggunakan perangkat keras seperti printer secara bersama-sama. Dan tentunya memudahkan untuk mengakses internet secara bersamaan. Selanjutnya untuk fungsi dari jaringan komputer ini, yang pertama itu untuk berbagi sumber daya. Jadi memungkinkan pengguna untuk berbagi perangkat secara seperti printer, kayak scanner seperti itu. Yang kedua, berbagi data dan informasi, memudahkan ketika kita akan mentransfer file dan data antar perangkat. Yang ketiga adalah untuk komunikasi tentunya, yakni mendukung berbagai bentuk komunikasi secara email, terus pesan SMS, video call, WhatsApp, dan lain-lain. Yang keempat ada keamanan data, jadi melindungi data yang ada di dalam komputer tersebut. Yang kelima yakni akses terpusat, jadi untuk mengelola dan mengatur data. Yang keenam yakni meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lanjut ke bab 2, yakni tentang konsep dasar dari jaringan komputer. Yang akan kita bahas pertama yakni konsep dasar komunikasi dalam jaringan komputer. Ini kayak setiap perangkat itu saling berinteraksi untuk bertukar data dan informasi. Terus ada beberapa elemen penting dari konsep dasar komunikasi. Yang pertama adalah pengirim dan penerima. Komunikasi selalu melibatkan dua pihak, yaitu pengirim dan pengirim ini. Apa sih pengirim ini? Yang mengirimkan data, sedangkan yang receiver atau penerima data tersebut. Data dikirim dalam bentuk sinyal melalui media komunikasi. Yang kedua, elemen pentingnya yaitu media transmisi. Media transmisi itu saluran atau jalur yang digunakan untuk mengirim data dari pengirim ke penerima. Yang selanjutnya ada protokol komunikasi, yaitu aturan atau standar yang harus digunakan saat kita akan mengirim suatu informasi tersebut. Yang keempat ada model OSI atau Open System Interconnection, yaitu kayak seperti kerangka konseptual yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Ada physical, ada data link, ada network, transportation, kemudian presentation, dan application. Jadi 7 model ini membantu memahami dan merancang sistem komunikasi yang kompleks dan dengan lebih mudah. Yang kelima ada data dan sinyal. Tentunya saat kita akan mengirim informasi tidak bisa kalau tidak ada data dan sinyal. Jadi elemen kelima ini sangat diperlukan saat kita akan bertukar informasi. Kemudian yang keenam ada kecepatan.
yakni kecepatan transfer data dalam jaringan diukur dalam bit per detik. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada topologi jaringan, yaitu susunan fisik atau logis dari perangkat yang terhubung dalam jaringan. Topologi ini mempengaruhi bagaimana sih data mengalir antar perangkat di dalam jaringan. Selanjutnya yang kita bahas adalah topologi jaringan komputer. Itu adalah seperti yang aku bilang tadi, topologi itu kayak fisik dan logis yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Ada beberapa topologi jaringan yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah topologi bus, yaitu menggunakan satu kabel sebagai jalur komunikasi. Kemudian ada topologi ring, yaitu setiap perangkat itu terhubung ke dua perangkat lainnya, jadi membentuk jalur data yang melingkar. Kemudian ada topologi star, seperti setiap perangkat itu terhubung ke perangkat yang pusat atau switch. Jika satu perangkat gagal, tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya. Namun jika switch pusat gagal, maka seluruh jaringan akan down. Kemudian ada topologi mesh, setiap perangkat itu terhubung langsung ke perangkat lainnya. Topologi ini memberikan redundansi tinggi dan toleransi terhadap kegagalan, karena data dapat mengambil banyak jalur untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada topologi tree, yaitu kombinasi dari topologi star yang tadi dan bus, berbentuk seperti pohon bercabang. Jadi ada beberapa mode pusat yang terhubung ke perangkat-perangkat di bawahnya. Topologi ini sering digunakan dalam jaringan besar dan hierarkis. Kemudian ada topologi hybrid, yaitu menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan untuk membentuk jaringan yang lebih kompleks dan fleksibel, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya aku akan membahas bab 3, yakni protokol standar jaringan komputer. Apa sih protokol standar ini? Itu seperti aturan atau pedoman yang digunakan untuk mengatur komunikasi antar perangkat di dalam jaringan. Jadi protokol ini tuh menentukan bagaimana data itu bisa dikemas, diterima, dan diinterpresentasikan oleh perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan. Terus ada beberapa protokol standar yang telah aku pelajari. Yang pertama adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini standar utama yang digunakan untuk mengirim data melalui internet. Jadi TCP atau IP ini mengatur bagaimana sih data dipecah menjadi paket-paket, dikirim, dan disusun kembali di tujuan. TCP ini memastikan keandalan dan integritas data. Jadi saat diterima oleh penerima itu data tetap akurat. Yang kedua ada HTTP atau HTTPS, yakni Hypertext Transfer Protocol. Digunakan untuk mentransfer data di web, terutama halaman web, dari server ke browser pengguna. Jadi HTTPS ini adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat dikirim melalui jaringan. Yang ketiga ada FTP atau File Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer file antara komputer di jaringan. FTP memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengunduh, dan memanipulasi file di server. Yang keempat ada SMTP atau POP3, yakni Simple Mail Transfer Protocol. Digunakan untuk mengirim data dan menerima email. Kemudian digunakan juga untuk mengirim email dan digunakan untuk mengambil email dari server email. Yang kelima ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP ini secara otomatis mengalokasikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung dalam jaringan, sehingga memudahkan pengelolaan jaringan dan menghindari konflik IP. Yang keenam ada DNS atau Domain Name System, yang ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan nama domain seperti www.example.com, seperti www.yahoo.com menjadi alamat IP yang dipahami oleh komputer. Jadi domain ini seperti menjelaskan agar alamat IP itu bisa dipahami oleh suatu komputer. Yang terakhir ada Ethernet, yakni suatu protokol standar untuk jaringan area lokal atau LAN, mengatur cara perangkat terhubung dalam jaringan, kabel, dan bagaimana data dikirimkan melalui kabel tersebut. Selanjutnya kita akan membahas bab 4 tentang OSI, yakni kerangka konseptual
yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih 7 lapisan yang ada di OSI itu. Yang pertama adalah fisikal, yakni mengatur transmisi data secara fisik melalui media komunikasi. Yang kedua ada data link, yakni bertanggung jawab atas transfer data antar node yang berdekatan. Yang ketiga ada network, yakni menentukan rute pengiriman data. Yang keempat ada transport, yakni menyediakan transmisi atau kendaraan data yang andal dan memastikan pengiriman paket data ini secara berurutan sesuai dengan protokol. Yang kelima ada session, yakni mengelola sesi komunikasi antara aplikasi termasuk pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan koleksi. Yang keenam ada presentation, yakni bertanggung jawab untuk mengubah data ke dalam format yang bisa dimengerti oleh aplikasi. Yang ketujuh ada application, yakni aplikasi itu sendiri seperti web browser dan email dari si klien ini. Yang kedua yang akan kita bahas adalah model TCP atau IP, yakni yang Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi TCP ini model referensi yang lebih praktis dan digunakan secara luas di internet. Kemudian TCP ini juga memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ada Network as Access, yaitu menggabungkan fungsi dari lapisan physical dan data link pada model OSI. Yang kedua ada Internet Layer, yaitu setara dengan lapisan network pada model OSI dan bertanggung jawab atas routing data melalui jaringan dan menggunakan protokol seperti IP untuk pengalamatan. Yang ketiga ada transport layer, yaitu sama seperti lapisan transport pada model OSI. Yang keempat ada application layer, yakni menggabungkan fungsi dari lapisan session, presentation, dan application pada model OSI. Lanjut, yang bab 5 itu adalah perangkat jaringan komputer. Jadi perangkat jaringan komputer ini yang paling umum, yang pertama ada router, adalah perangkat mengarahkan lalu lintas data di antara beberapa jaringan. Kemudian ada switch, ini perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan di lokalan tentunya. Terus ada hub, adalah perangkat dasar yang menghubungkan banyak perangkat ke dalam satu jaringan. Yang keempat ada modem, ini perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog. Yang kelima ada access point atau AP, ini perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop dan smartphone yang tanpa kabel itu untuk terhubung ke jaringan kabel. Kemudian ada repeater, ini perangkat yang memperkuat atau memperluas sinyal dalam jaringan untuk mengatasi jarak jauh. Kemudian ada bridge, bridge adalah jembatan, yakni menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal. Yang terakhir ada firewall, ini perangkat keamanan yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan keamanan yang ditetapkan. Kemudian ada jaringan komputer yang berurutan sesuai dengan urutannya. Yang pertama ada LAN, yaitu Local Area Network. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Terus ada WAN, Wide Area Network, terus selanjutnya ada PAN, Personal Area Network. Terus ada CAN, Campus Area Network, SAN, Storage Area Network. Oke, bab terakhir yang kita bahas, bab 6, yakni media transmisi jaringan komputer. Apa sih media transmisi ini? Media transmisi itu adalah suatu jalur atau saluran yang digunakan untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya di dalam jaringan. Terus ada dua tipe nih. Yang pertama ada media kabel sama media nirkabel atau wireless. Terus penjelasannya, kalau media kabel itu ada beberapa. Yang pertama ada kabel twisted pair, terus ada kabel koaksial, ada kabel serat optik. Kemudian kalau media nirkabel atau wireless ini kan tanpa kabel fisiknya, jadi menggunakan kayak gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data tanpa kabel fisik, seperti itu. Ada wifi, contohnya wifi, bluetooth, infrared, gelombang mikro, terus satelit. Terus apa sih perbandingan dari media kabel dan nirkabel? Itu kalau secara kecepatan dan keandalan, kabel serat optik memiliki kecepatan dan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan media yang tanpa kabel atau nirkabel. Terus secara mobilitas, media nirkabel ini lebih fleksibel dan mendukung daripada media yang menggunakan fisik kabel. Terus secara biaya dan instalasi, media kabel biasanya lebih mahal untuk diinstal, terutama untuk jaringan yang besar. Sedangkan media nirkabel ini lebih mudah dan cepat untuk dipasang.
Selanjutnya bab 7 yakni langkah-langkah terminasi kabel UTP. Yang pertama itu kita harus menyiapkan bahan-bahan yakni kabel UTP, RJ45, tang crimping, gunting untuk memotong atau cutter boleh. Terus cara yang pertama yakni buka lapisan kabel UTP. Setelah itu atur susunan kabel sesuai dengan konfigurasi urutan straight dan cross. Setelah disusun, rapikan ujung-ujung kabel sehingga rata dan masukkan RJ45 dengan benar. Jepit kabel di dalam konektor RJ45 dengan menggunakan tang crimping. Kemudian ulangi langkah-langkah yang sama untuk ujung satunya. Kemudian cek koneksi kabel menggunakan LAN tester. Pastikan seluruh lampu indikator pada kedua sisi menyala. Dan jika salah satu lampu indikator tidak menyala, maka ulangi proses crimping hingga seluruh lampu pada indikator LAN tester menyala. Sekian presentasi UTS jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.